Mengenal filosofi tuah keris, pamor, dan perlambangnya. Pariwara Pustaka Nusantara. Banyak penggemar keris yang mengaitkan nama dan motif pamor dengan khasiat kegunaan tuah keris atau tombaknya. Untuk mengetahui sebuah keris atau tombak itu baik atau tidak tuahnya, orang lebih dahulu akan mengamati jenis motif pamornya. Begitu pula jika orang ingin tahu apa tuah atau manfaat keris itu, yang pertama kali dilihat adalah pamornya. Itulah sebabnya mengapa di kalangan penggemar keris timbul istilah membaca pamor. Mereka menganggap bahwa tuah keris dapat dibaca dari pamornya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Pariwara Pusaka Nusantara. Menurut Raden Mas Asraf Sigit, kolektor keris Indonesia, anggapan itu tidak bisa disalahkan. Sebab seandainya pamor itu termasuk jenis pamor tiban, gambaran yang muncul dianggap sebagai perantara dari Tuhan mengenai isi dan tuah keris itu. Jadi, motif atau pola yang tergambar pada pamor itu dianggap sebagai petunjuk untuk memperkirakan baik buruknya keris itu. Sekaligus juga memperkirakan tuah apa yang terkandung di dalamnya. Kalau motif pamor itu tergolong pamor rekan, pamor itu direka oleh sang empu sedemikian rupa sehingga bentuk gambarannya sesuai dengan niat empu yang dirupakan dalam doa atau mantra yang diucapkannya. Misalnya jika sang empu menginginkan keris buatannya mempermudah si pemilik untuk mencari rezeki, Is akan membuat pamor udan mas, pancuran mas, tumpuk atau merutu sewu. Tetapi jika si empu ingin agar keris buatannya bisa menambah kewibawaan pemiliknya, empu itu akan membuat keris dengan pamor naga rangsa, riwader, raja abala raja, dan yang sejenis dengan itu. Gambaran motif pamor adalah perlambang harapan sang empu sekaligus juga harapan si pemilik keris. Kira-kira sama halnya dengan gambaran raja penolak bala. Atau mungkin serupa pula dengan gambaran Patwa yang oleh masyarakat keturunan Cina dipercayai memiliki tuah sebagai penolak bala. Perlambangan bentuk pamor, pola dan benda di belahan dunia lain. Mungkin mirip juga dengan kepercayaan sebagian orang Eropa yang menganggap bentuk ornamen ladam kuda atau sepatu kuda sebagai bentuk yang dianggap bisa mengusir setan dan roh jahat. Dalam budaya Jawa mungkin juga di lambang budaya Indonesia, bentuk-bentuk tertentu membawa perlambang maksud dan harapan tertentu pula. Bentuk bulatan lingkaran, garis lengkung, atau gambaran yang memberikan kesan lumer, kental, tidak kaku, melambangkan kadonya atau kemakmuran duniawi, kekayaan, rezeki, keberuntungan, pangkat, dan yang semacam dengan itu. Bentuk gambaran garis yang menyudut, segi patahan, seperti segitiga, segi empat, dan yang serupa dengan itu, dianggap sebagai lambang harapan akan ketahanan atau daya tangkal terhadap godaan, gangguan-gangguan, serangan, baik secara fisik maupun non-fisik. Jika gambaran itu dirupakan dalam bentuk pamor, itu melambangkan harapan akan kesaktian dan kedikdayaan. Bentuk garis lurus yang membutir atau melintang atau diagonal dipercaya sebagai lambang harapan akan kemampuan untuk mengatasi atau menangkal segala sesuatu yang tidak diharapkan. Pamor serupa itu dianggap dapat diharapkan kegunaannya untuk menolak bala, menangkal guna-guna dan gangguan makhluk halus, menghindarkan bahaya angin ribut dan badai, terhindar dari gangguan binatang buas dan binatang berbisa. Misalnya pamor adek, karena itulah seorang empu sebenarnya juga bisa dibilang seniman yang memahami perlambangan dan menggunakan gambaran pamor sebagai media komunikasi. Untuk mendapatkan keris pusaka sepuh dan bertuah sesuai dengan manfaat yang akan menunjang kehidupan Anda dalam hal kewibawaan, kerejekian, asmara, dan rumah tangga, hubungi kontak 081128888540 atau kunjungi www.kolektorkeris.com. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait pustaka yang menjadi koleksi Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak, salam Rahayu.